Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga kami dapat menyelesaikan tugas dari dosen pemampu mata kuliah wawasan sosial budaya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan seluruh alam yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menerang. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang bertema Peradaban Indonesia di Tengah Modernisasi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, saya atas nama Ummu Kalsum selaku moderator dan pemateri, Muhammad Ilham Ramadan Amran selaku pemateri, Putri Arfa selaku pemateri, Hasdillah selaku pemateri, dan Sulfianti selaku pemateri. Oke, langsung saja. Yang melatar belakangi peradaban di Indonesia, yaitu negara Indonesia merupakan negara yang sangat cepat dalam mengadopsi perubahan yang masuk di negara dalam beberapa sektor. Dengan adanya letak wilayah yang strategis, juga kemajuan dalam teknologi sangat cepat membuat masyarakat Indonesia tidak dapat menghentikan adanya pengaruh dari luar. Revolusi Industri 4.0 juga membawa pengaruh serta perubahan yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia dari berbagai sektor seperti sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi perubahan sosial suatu negara, bahkan merubah suatu tradisi-tradisi di suatu daerah menjadi lebih modern. Agar dapat menetralisir kejadian-kejadian yang tak diinginkan, mari kenali dulu dampak-dampak yang ditimbulkan dari peradaban Indonesia di tengah modernisasi ini. Dan agar kita mampu mengatasi hal-hal yang akan terjadi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan Amran dari kelas Matematika C22 dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang contoh bidang modernisasi. Bagian-bagian dari modernisasi ini. Nah, modernisasi yang kita ketahui pada saat ini kita berada di era reformasi industri 4.0 yang tidak bisa kita pungkiri pula bahwa kita akan menuju ke era industri 5.0. Nah, jadi poin yang akan saya bahas, poin yang pertama itu adalah di komunikasi, poin yang kedua pekerjaan, poin yang ketiga transportasi, poin yang keempat kesehatan, poin yang kelima media massa, poin yang keenam agama, dan poin yang ketujuh adalah politik. Saya langsung saja masuk ke poin yang pertama mengenai tentang komunikasi. Nah, komunikasi pada saat ini kita tidak perlu menggunakan lagi surat untuk mengirim kerabat yang jauh dari tempat yang kita bisa jangkau, ataupun kerabat yang tidak bisa kita jangkau secara langsung. Nah, pada sebelum munculnya teknologi ini, kebanyakan masyarakat menggunakan surat ataupun kantor pos untuk mengirimkan mengirimkan pesan kepada kerabat-kerabatnya. Tetapi kemudian pada saat munculnya teknologi di dalam masyarakat, itu malah memudahkan masyarakat
untuk saling berinteraksi satu sama lain. Bahkan kita bisa langsung bertatap muka dengan adanya teknologi ini. Dan poin yang kedua adalah pekerjaan. Nah, di dalam pekerjaan kita lihat para penjual ataupun para pedagang. Kita kita biasanya pada saat dulu kita datang ke tempat pedagang untuk membeli barangnya. Tetapi pada saat ini walaupun kita hanya di rumah, kita bisa langsung membeli barang dari si penjual ini dengan adanya kecanggihan dari teknologi. Dan poin yang ketiga adalah transportasi. Kita lihat dari segi transportasi pada saat ini, salah satu contohnya yaitu adalah pesawat. Pesawat itu bisa membawa kita kemana saja, tempat yang sangat jauh dari lokasi kita. Kita lihat orang dulu saat ingin pergi ke Tanah Suci itu harus menggunakan kapal dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke Mekah. Tetapi pada saat munculnya pesawat ini, tidak butuh waktu lama untuk sampai ke Mekah. Itulah bedanya adanya teknologi pada saat ini dengan sebelum munculnya teknologi di waktu lampau. Nah, poin yang keempat adalah kesehatan. Nah, kesehatan salah satu contohnya ialah kesehatan di waktu dulu itu sangat susah terjangkau, apalagi kita mempunyai keluarga yang sakit di rumah. Kemudian kita membutuhkan seorang dokter. Pada saat ini, ketika kita membutuhkan seorang dokter, kita hanya langsung menghubungi rumah sakit terdekat itu dengan adanya kecanggihan teknologi. Tetapi pada waktu-waktu sebelumnya ataupun pada waktu dulu itu sangat susah untuk mendapatkan komunikasi antara pasien dan dokter. Nah, itulah contohnya. Kemudian poin yang kelima, media massa, yang dimana media massa ini itu berbicara tentang penyampaian apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, yang dimana ketika kita memanfaatkan kecanggihan teknologi ini dengan di dalam media massa, maka suara-suara rakyat akan sangat mudah sampai kepada pemimpinnya ketika pemimpinnya itu peka. Nah, poin yang keenam ialah agama. Pada saat ini kita bisa melihat, walaupun kita tidak membawa Alkitab ataupun Al-Quran, tapi ketika kita membawa HP, maka kita akan bisa langsung membaca Alkitab ataupun Al-Quran kita. Dan tidak ada alasan pula untuk tidak membaca tentang Alkitab ataupun Al-Quran. Dan poin yang terakhir adalah politik, yang dimana politik ini dulu itu politik hanya sangat tidak terjangkau kepada masyarakat dari para politisi ini. Ketika politisi dulu itu harus datang ke tempat-tempat untuk melaksanakan yang namanya pencarian suara kepada masyarakat. Tetapi tidak demikian dengan pada saat ini, dengan adanya sosial media.
dengan adanya sosial media, para tokoh politik yang ingin menyampaikan visi misinya kepada masyarakat itu sangat mudah, dan bahkan sangat mudah pula untuk dilihat para masyarakat, tidak seperti pada sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu dampak modernisasi di Indonesia. Terdapat dua dampak, yaitu yang pertama dampak positif dari modernisasi. Dampak positifnya yaitu yang pertama, terjadi perubahan pada tata nilai serta sikap. Perubahan ini terjadi karena masyarakat terbukti memiliki pola berpikir yang berubah dari pola pikir irasional berubah menjadi rasional. Yang kedua, yaitu terjadi perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi. Perkembangan ini dapat menyebabkan masyarakat lebih mudah beraktivitas serta dapat mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju. Yang ketiga yaitu adanya peningkatan pada kehidupan bermasyarakat yang berubah menjadi lebih baik. Penggunaan teknologi serta pengetahuan yang berkembang dapat meningkatkan fungsi pada kehidupan bermasyarakat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Kemudian ada pula dampak negatif dari modernisasi. Yang pertama yaitu pola hidup yang konsumtif. Pola hidup konsumtif ini adalah gambaran pola hidup seseorang yang hanya dikendalikan dan didorong oleh keinginan untuk memenuhi kesenangannya semata. Contohnya yaitu seperti membeli baju, tas, sepatu secara berlebihan. Yang kedua yaitu sikap individualistik. Individualis merujuk kepada sifat yang mementingkan diri sendiri dan mengingkari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian yang ketiga yaitu gaya hidup yang kebarat-baratan atau biasa disebut dengan westernisasi. Adalah proses di mana gaya hidup masyarakat meniru gaya budaya barat seperti pakaian, perilaku, dan juga budayanya. Yang keempat yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini adalah perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan yang lainnya. Kesenjangan sosial disebut juga sebagai ketimpangan sosial. Kita bisa menjumpai kesenjangan sosial di lingkungan sekitar. Misalnya gaya hidup antara keluarga ekonomi atas atau keluarga kaya dengan ekonomi bawah atau keluarga miskin. Baik, di sini saya akan membahas tentang upaya menghadapi modernisasi. Ada 7 upaya. Yang pertama yaitu menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua yaitu mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang ketiga yaitu menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang keempat yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur atau terbawa arus globalisasi, juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Yang kelima yaitu mematenkan setiap budaya Indonesia serta memobilisasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Yang keenam yaitu berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap terjaga dengan budayanya, tetap berjaya dengan budayanya. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas, nilai keimanan, dan moralitas masyarakat.